Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyati tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Dan barang siapa yang lemah atau tidak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka dia terjemahkan dengan bahasa yang dia bisa. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Yang nggak kebagian, Mas Saiful. Ya. Betul. Yang nggak kebagian, silakan bisa terjemahkan. Masian. Bismillahirrahmanirrahim. Jawazu tarki istiqbalil qiblati, diperbolehkan meninggalkan menghadap Ustaz al-musannif dan menjadikan siapa musannif dzakarahu sesuatu dzakarahu yang menyebutkannya biqaulihi dengan perkataannya yuzu, dan boleh tarku istiqbalil kiblati, meninggalkan menghadap kiblat, fi sholati, di dalam sholat, fi halata ini, di dalam dua hal, dalam keadaan fi syiddatil khaufi, ketika sangat takut, di qitalin au mubahin, di dalam peperangan yang diperbolehkan. Fardhon wa iksal fardhah karena sholatu atau naflan atau sunnah. Fil nafilati, dan ketika fil nafilati, dan di dalam salat sunnah. Fis safari, di dalam perjalanan, ala rihalati di atas kendaraan. Walil musafiri, maka bagi orang yang perjalanan, safaron, mubahan, perjalanan yang diperbolehkan, walau qasiron, walaupun dekat. At-tanaffulu, enggak tahu. At-tanafful, salat sunat, sauba maqsid, itu salat sunnah, sauba maqsidihi, yang benar maksudnya, tujuannya. Warakibud dabbati, adapun yang coba sauba maqsidihi ini apa? Sauba maqsidihi ini yang lurus pada tempat tujuannya, seperti itu loh. Sauba maksidihi gitu. Maksidihi ya. Yang lurus tujuannya. Terus warakibud dabbati, warakibu, adapun naik ini. Ad-dabbati, warakibud dabbati, adapun naik hewan gitu. Ya. Ya, yajibu, tidak wajib baginya, wajib hatihi, meletakkan dahinya ala terjiha, di atas pelana hewannya. Masalan, semisal yumi'u, akan tetapi yumi'u, dia memberi isyarah biruku'ihi, dengan rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya. Wa yakunu sujuduhu, wa yakunu, dan sujudnya, ahfadah, apa afadain, lebih rendah dan ruku'ihi, daripada rukuknya. Wa amal masyi, dan adapun orang yang berjalan, fayutimma, maka ia menyempurnakan ruku'ahu, rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya, wa yastaqbilul kiblata, dan menghadap kiblat. Bihima, di dalam keduanya, sujud, rukuk dan sujud.
wala yamshi dan tidak berjalan dan tidak boleh berjalan illa fi qiyamihi kecuali ketika berdiri wa tashahhudihi dan tasyahud. Terus. Coba Ustaz ya. Ya, silakan Pak Amir. Ya, Ustaz. Siapa ini? Siapa Ustaz? Siapa ini? Siapa Ustaz? Pak Sipul. Saya Ustaz. Ya, coba ya Ustaz ya. Nanti tolong mohon dikoreksi Ustaz ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salati. Bermula rukun-rukun salat. Faslun fi arkanis salati. Ini fasal tentang rukun-rukun salat. Pak, ini jangan bermula lah Pak. Kalau Pak Sipul, kalau arkanus salat ini kan jadi khobar. Jadi langsung ini langsung aja ya. Yaitu rukun-rukun salat gitu saja. Atau yaitu seperti itu saja. Yaitu rukun-rukun salat. Rukun-rukun faslun. Ini pasal gitu Ustaz ya. Fi arkanis salati, pada tentang rukun-rukun salat. Terus lanjut. Wa taqaddama. Wa taqaddama makna salatu lughatan wa syar'an. Arti salat secara ini di Ustaz? Makna salati. Makna salati, arti salat secara bahasa dan secara syara. Wa arkanu salati tsamaniyata asyar ruknan. Dan rukun salat itu ruknan. Dan rukun-rukun salat itu ada 19. 8. Ahaduha 18 Pak, sama dia itu 18. 18 ya, 18. Ahaduha, yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Wahia qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Wa mahalluhal qalbi, tempatnya ya. Qalbu. Oh ya, maaf. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya di dalam hati itu saja. Fa in kana salatu fardun wajibun niyatil fardiyati. Dan apabila salat fardu wajib niat tentang kefarduannya. Gini aja biar Pak Sipur. Biar masih biar gak salah, nanti saya bacakan lafadznya sampai terjemah seperti itu. Karena tadi lafadznya sudah dibahas. Kalau sudah benar nanti dirompak lagi ya. Fatal. Ayolah saya bacakan. Betul. Wa mahalluha al-qalbu. Coba terjemahkan. Tempatnya di dalam hati. Fa in kanati sholatu fardhan, apabila melaksanakan salat fardu, wajib niyatul fardiyati. Wajib niat kefarduannya. Wa qasdu fi'liha. Wa qasdu fi'liha, sengaja perbuatannya. Wa ta'yinuha. Dan menyatakan ya, menjelaskan min subhi au dzukrin masalan. Misalnya seperti contoh subuh, menyebutkan waktu subuh atau zuhur. Au kanati sholatu naflan, atau pada saat salat sunnah zata waqtin karatibat. Zata apa nih Ustaz? Yang punya waktu. Yang punya waktu karotibatin atau salat sunnah rotibah. Oh, yang punya waktu pada salat sunnahnya. Au zata sawa. Agar ini kan, au kan itu suatu atau berupa salat sunat zata waktin, yang mempunyai waktu karotibatin. Seperti apa yang punya waktu karotibatin? Seperti halnya salat sunnah rotibah, qobliyah. Oh, seperti salat rawatib biasa ada. Ya. Au zata sababin. Au zata. Atau karena sebab. Atau yang mempunyai sebab. Atau waktu.
yang memiliki sebab, ya. Istisqa'in. Ka istiqoi. Seperti sholat minta hujan. Wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Dan wajib menyengaja perbuatannya dan menjelaskannya. La niyatun nafliyati. Tidak berniat kesunahannya saja, sholat sunahnya saja. Cukup menyebutkan fi'liha dan ta'yin saja. Nggak harus nafliyah apa fardu atau sunnah, nggak wajib. Tapi kalau sholat fardu wajib lah. Wajib menyebutkan subuh dan zuhurnya misalnya saja. Wasani ki al-qiyamu ma'al Wasan, dan yang ketiga ada catatannya saat. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Berdiri dengan kemampuannya. Ma'al qudrati alaihi. Sesuai kemampuan, seperti itulah. Sesuai kemampuannya. Wa in ajaza anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Apabila tidak mampu berdiri, qa'ada kaifa syaa itu duduk, ya. Duduk sesuai kemampuannya. Yang diinginkanlah, seperti itu. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Dan duduknya muftarishan afdal. Muftarishan. Duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash lebih utama. Ya. Sudah? Atau ada yang menggantikan? Makasih, San. Ya. Ada yang mau gantikan? Gak apa-apa. Yang sudah baca, gak apa-apa. Lanjut. Bisa bantu. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya. Lanjut. Pokoknya yang baca bismillah, ayo lanjut. Wasadisu, dan rukun yang ketiga takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Ta'ayyanu ala. Saya yang bacakan biar sampean mengamati lafaz-lafaz arti-artinya lah. Wasalisu takbiratul ihrami. Dan rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Ta'ayyanu alal qadiri an-nutqu biha. Maka dia menyatakan bagi yang mampu mengucapkan takbiratul ihram. Ya, ta'ayyan ini wajib artinya di sini, bukan ta'ayyan yang di atas, bukan fa ya ta'ayyanu al-qadir. Wajib bagi orang. Maka wajib bagi yang mampu untuk mengucapkan dengan takbiratul ihram itu. Bi ayyakula Allahu akbar. Dengan bahwasanya dia mengatakan Allahu akbar. La yasihur rahmanu akbaru wa nahwu. Maka tidak sah dia mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar atau yang sejenis dengan itu. Wala yasihu fiha taqdimul khabari 'alal mubtada'i ka qawlihi Allahu Akbar. Dan juga tidak sah padanya mendahulukan khabar atas mubtada seperti perkataannya Akbar Allah. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyati tarjama anha bi ayyi lughatin syaa. Dan barang siapa yang lemah atau tidak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka dia terjemahkan dengan bahasa yang dia bisa. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Dan tidak mencukupi dengannya. Jadi lu tidak boleh memalingkan, artinya boleh mengganti lah maksudnya. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Dan tidak boleh mengganti dengannya, tidak boleh mengganti dengan zikir yang lain selain yang umpama dengan Allahu Akbar. Wa yajibu qarnun niyyati bitakbiri. Dan wajib dia memuqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Wa amman Nawawi fakhtara al-iktifa'a bil muqarratil urfiyyati. Dan adapun Imam Nawawi, maka beliau memilih al-iktifa, yaitu cukup bil muqarrat, cukup dengan muqaranah secara kebiasaan. Artinya kebersamaan Allahu Akbar dan niat itu cukup. Kalau menurut huruf itu dikatakan muqaranah ya cukup, seperti itu. Tidak harus pas betul, ini menurut Nawawi. Jadi ini bisa dipakai oleh kita. Tidak harus pas betul. Sesuai dengan huruf. Bihaitu ya'uddu urfan annahu mustahdirun lis-sholati.
dengan sekira-kira dia menghitung huruf itu, bahwasanya orang yang melaksanakan sholat itu telah menghadirkan niatnya di dalam sholatnya. Kemudian wal rabi'u qira'atul Fatihati au badaliha liman lam yahfadha fardhan kanat sholatu an-naflan. Yang keempat, membaca Al-Fatihah Au badaliha atau penggantinya liman lam yahfadha bagi orang yang belum menghafal Al-Fatihah, fardhan kanat sholatu au naflan, baik dalam sholat fardu atau sholat sunnah. wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatan. Dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah itu secara sempurna. Wa man asqata minal fatihati harfan aw tashdidatan aw abdala harfan minha bi harfin lam tasihha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Barang siapa yang luput dari membaca Al-Fatihah satu hurufnya Asqata ini atau tasdidnya, sampean terjemah apa asqata? Wa man asqata luput atau dia gugur. Ya, menggugurkan. Dia terjemah sesuai lafaznya. Menggugurkan. Dia terjemahkan sesuai lafaznya. Coba. Wa man asqata minal fatihati harfan aw tashdidatan aw abdala harfan. Lanjut. Dan barang siapa yang gugur dari membaca Al-Fatihah hurufnya atau tasdidnya, atau dia mengganti huruf dari surat Al-Fatihah itu dengan huruf yang lain, Lam tasihha maka tidak sah qira'atuhu maka tidak sah bacaannya. wala salatuhu in ta'ammada. Begitu juga sholatnya jika dia sengaja. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qira'ati. Dan jika tidak sengaja, maka wajib atasnya mengulangi bacaan tersebut. Wa yajibu tartibuha bi ayaqra ayatiha ala natbihal ma'rufi. Dan wajib atasnya mentartibkan, mengurutkan bacaan ayat-ayat surat Al-Fatihah itu sesuai dengan nazamnya yang ma'ruf. Wa yajibu aidan muwalatuha. Dan wajib juga dia secara mualat, secara terus menerus. Ya yasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi fasli illa bi qadri tanaffusi. Dengan bahwasanya dia menyambung bagian kalimatnya dengan kalimat berikutnya dengan tanpa fasal, itu dengan tanpa istirahat, illa bi qadri tanaffusi, kecuali dengan kadar bernapas. Fa in takhallalat baina muwalatiha qata'aha. Maka jika takhallala sunyi, fa in takhallala, maka jika sunyi dia berzikir baina muwalatiha, di antara terus menerus bacaannya itu. Bukan takhallala ini bukan sepi ya, bukan apa namanya sampean? Menyelah-nyelah. Fa in takhallala baina muwalatiha qata'aha. Dia itu menyelah-nyelahi zikir antara muwalatiha. Artinya bisa oleh zikir seperti itu loh maksudnya. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Iya kan? Fa in takhallala jika lanjut apa? Fa in takhallala itu menyelangi berarti? Iya, menyelah-nyelahi. Nyelah-nyelahi itu tahukah? Memisah. Menyekap. Sekap berarti ada. Ya. Fa in takhallala dzikru baina muwalatiha qata'aha. Maka jika dia menyelipi zikir di antara bacaannya yang terus-menerus itu, maka dia sesungguhnya telah memutus bacaannya itu. Illa ayata'allaqa dzikru bi maslahati sholati kata amiril ma'mumi fi asna'i fatihatihi li qira'ati imamihi. Lanjut. Kecuali bahwasanya ia mentakluk zikirnya itu dengan kemaslahatan untuk sholatnya, seperti aminnya makmum untuk baca di tengah bacaannya untuk mengaminkan Fatihah imamnya. Fa innahu la yaqta'ul muwalata.
maka bahwasanya takmin itu tidak dikatakan memutus mualaf, tidak memotong bacaan. Keren sudah terjemahannya. Ya, baik, kita akhiri dan insyaallah ketemu pada malam Senin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, kita ini Allah manfa'na bi malam tanah wal alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان